Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Ciri Pemberitaan Injil Rasul Paulus. Ciri Pemberitaan Injil Rasul Paulus. Pemberitaan Injil bukanlah pekerjaan seperti biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Melakukannya harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 15 kita akan belajar 4 kebenaran ciri dari pemberitaan Injil yang Rasul Paulus lakukan, dan ini sangat efektif sehingga melalui pelayanan Rasul Paulus banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan, saudaraku. Yang pertama, pemberitaan firman yang disampaikan Rasul Paulus dengan kata-kata sederhana. 1 Korintus 2 ayat 1 berkata, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sekalipun Rasul Paulus adalah murid guru besar Gamaliel, saudaraku, tetapi ia tidak memberitakan Injil dengan bahasa teologia yang sulit dimengerti dan sulit dicerna oleh jemaat Tuhan. Rasul Paulus juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang indah-indah dengan hikmat dari manusia. Bahasa yang sederhana itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan bahasa yang sederhana membuat isi berita menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti, dan jemaat Tuhan pastinya diberkati, saudara. Seringkali bahasa yang indah-indah atau yang muluk-muluk dan sulit hanya membuat jemaat tidak mengerti dan pulang tanpa membawa sesuatu berkat apapun yang membuat mereka puas, saudara. Tetapi yang merasa puas, saudara, hanya pemberitanya saja, saudara. Dan yang kedua, saudara, berita yang disampaikan Rasul Paulus, inti beritanya adalah Tuhan Yesus. Inti beritanya adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara. 1 Korintus 2 ayat yang kedua berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa ia hanya peduli dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus, saudara, yaitu Dia yang disalibkan. Apakah Dia, saudara, ada di tengah-tengah jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah dikenal oleh jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah dikasihi jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah diteladani oleh jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi pegangan dan juru selamat bagi jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi pusat seluruh kehidupan jemaat? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi penghiburan bagi jemaat? Rasul Paulus, saudara, memberitakan Injil kepada jemaat, dan inti beritanya adalah hanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Inilah yang perlu kita contoh, saudara. Dan yang ketiga, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. 1 Korintus 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, aku juga hendak datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Apa maksudnya, saudaraku? Rasul Paulus mengatakan bahwa ia datang dengan kelemahan dan sangat takut dan gentar. Kelemahan bisa berarti kelemahan fisik, saudara, karena ia sering disiksa. Tetapi juga dapat berarti dia tidak menganggap dirinya yang paling hebat dan yang paling pandai. Tidak, saudara. Takut dan gentar menunjukkan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh menganggap mulia berita yang ia sampaikan, berita Injil yang dia sampaikan. Dan takut jangan-jangan karena kebodohannya atau kesombongannya, saudara, salib Kristus tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerendahan hati dari Rasul Paulus. Dia sangat berhati-hati, saudara.
Dan yang keempat, saat memberitakan firman, Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Rasul Paulus tahu persis bahwa pemberitaan Injil bukan pekerjaan seperti biasa, ini adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu Rasul Paulus melakukannya dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tujuannya ialah agar iman jemaat Tuhan jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Saudaraku, luar biasa. Inilah 4 kebenaran atau 4 langkah yang dilakukan Rasul Paulus saat dia memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, sehingga banyak orang diberkati dan diselamatkan. 4 langkah ini adalah yang pertama, pemberitaan Paulus dengan kata-kata yang sederhana, bukan yang sulit-sulit. Yang kedua, pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus, inti beritanya adalah Tuhan Yesus. Inti beritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat, solusi atas setiap masalah manusia, dosa manusia. Yang ketiga, Rasul Paulus memberitakan firman dengan kerendahan hati, saudara. Dengan kerendahan hati. Dan yang keempat, saat memberitakan firman, Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan dirinya sendiri. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan. Mari saudara, saat kita membagikan firman Tuhan, saat kita memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan, kita melakukannya juga seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak orang dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, saudara. Bukan dihakimi, bukan merasa tertekan, tapi mereka diberkati, dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu menjadi pemberita firman, pemberita Injil kepada banyak orang, supaya banyak orang diberkati dan diselamatkan. Bimbinglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.